Halo Tribuners, balik lagi di Tribun's On Cam. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama WNI yang bekerja di Jepang. Bagaimana sih kehidupan di Jepang? Yuk langsung aja kita tersambung dengan Laksana Segara. Halo Laksa, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana nih sibuknya? Lagi sibuk apa di Jepang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Masih sibuk kerja sih. Kerjanya work from home atau di office? Jadi udah work from home 2 bulan ada? Ya 2 bulan udah work Oh, from udah home. lama ya, 2 bulan udah. Itu mulai dari waktu state of emergency dimulai ya? Langsung work from home atau ada beberapa waktu gitu? Jadi karena kebijakan kantor kan, karena kantor sebelumnya udah rada khawatir. Kan Mm-mm. sebelum ada state of emergency itu kantor udah ada khawatir kan. Kayak Mm-mm. beberapa hari sebelum state of emergency, kantor aku udah nyuruh work from home. Jadinya kayak Uh, entah. Berarti duluin ya sebelum state of emergency dimulai, kalian udah work from home dari ini ya. Iya, bener banget. Ngomong-ngomong nih, apa perbedaan atau perubahan di kehidupanmu sebelum dan masa pandemi corona ini? Perbedaan banyak banget dari aspek apa dulu nih? Ya yang biasa aku berangkat kantor itu naik kereta, berjubel-jubel sama orang-orang, terus tiba-tiba selama 1 minggu itu nggak ada ketemu orang sama sekali. Kayak keluar itu awal-awal ya, ini ngomongin waktu work from home awal-awal itu kayak ke supermarket paling cuma seminggu sekali gitu. Jadi kayak drastis banget nggak ketemu orang sama sekali. Apalagi aku kan tinggal sendiri di sini. Mm-mm. Terus bagaimana sih perasaanmu saat pemerintah Jepang itu pada saat 7 April ya, kalau nggak salah 7 April 2020 itu Ya. menetapkan state of emergency. Ada rasa kekhawatiran kah atau gimana awal-awal nih kamu kaget atau gimana? Awal-awal pasti rada panik ya, namanya orang kan belum pernah kayak momen seperti ini gitu kan, momen Mm-mm. pertama kali gitu, apalagi di negeri orang gitu kan. Awal-awal panik yang pasti. Yang kedua pasti nyetok makanan. Jadi orang-orang tuh pada langsung ke supermarket atau mall-mall yang ada supermarketnya semua. Jadi pada beli semua. Nah, yang anehnya, yang kemarin stoknya habis itu nomor satu pasti masker habis ya. Mm-mm, bener-bener. Kemudian toilet paper. Oh, Ini iya. ini Kok aneh bisa banget, gitu? di Jepang itu kehabisan toilet paper sampai Mm-mm. 1 minggu. Gak tahu kenapa orang-orang panik. Berarti ada sempat panik buying ya yang Ada sempat panik buying, tapi tetap kondusif sih kayak uh, ya tetap kondusif. oke. Terus gimana sih awal-awal state of, apa si pemerintah Jepang ini menangani untuk menekan penyebaran COVID-19 awal-awal itu gimana caranya? Ada Awal-awal, himbauan atau apa gitu awalnya? jadi state of emergency di Jepang sendiri itu lebih ke himbauan ya. Mm-mm. Kalau jadi masih boleh dihimbau untuk yang bisa kerja dari rumah dan tidak mempunyai kepentingan di luar itu harus tinggal di rumah. Nah, kalau untuk larangan sendiri nggak ada ya. Kalau negara-negara Eropa kemarin kan ada yang kayak beneran dilarang dan harus pakai surat gitu ya keluar Iya, kayak. kalau keluar dari dom Hmm. atau apart atau rumah kan harus pakai surat dari itu kan Ya. izin keluar. Jadi di tempatmu tuh nggak ada ya? Kalau di Jepang sendiri nggak ada, cuman rata-rata kayak perusahaan yang bisa work from home langsung mulai work from home setelah ada state of emergency kan. Jadi kayak Mm-mm. perusahaan IT, perusahaan uh, pengajar kayak mengajar Inggris gitu, kayak yang itu pasti semua udah work from home karena bukan essential work kayak yang petugas kereta, medis atau pekerjaan konstruksi yang kayak nggak bisa kerja dari rumah gitu. Oke. Jadi setelah state of emergency itu diumumin, besok itu jalan langsung sepi banget, beneran sepi. Terus ada kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Jepang nggak sih yang harus dipatuhi masyarakat selama state of emergency? Kebijakan itu uh, jadi pemerintahan Jepang sendiri itu ngontrol dari state of emergency itu ngontrol dari penggunaan fasilitas publiknya. Jadi kayak Hmm, mall-mall itu yang punya perusahaan mall, rumah makan itu wajib tutup di hari Sabtu dan Minggu. oke. Jadi tetap buka normal tapi sampai jam 7 doang setiap Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu itu wajib tutup. Jadi kayak orang-orang yang weekend kan biasanya orang-orang keluar ya setelah kerja Mm-mm. satu Senin sampai Jumat kan orang-orang pengen keluar. Jadi pas mereka keluar itu nggak ada
satu pun yang buka, bahkan restoran apapun itu nggak boleh buka di hari Sabtu Minggu. Tapi tetap boleh buka di hari Senin sampai Jumat di jam-jam tertentu kayak sampai jam 7 malam kalau nggak salah. Jadi itu beneran ngurangin angka banget ya. Namanya lagi orang Jepang kan paling suka makan keluar ya setelah jam kantor. Rame-rame banget, rame-ramenya itu tempat makan di Jepang kalau udah malam itu. Oke, terus kalau buat masyarakatnya nih ada protokol kesehatan khusus nggak sih saat melakukan aktivitas di luar? Kayak kalau di Indonesia kan harus wajib pakai masker nih. Kalau di Jepang itu ada kayak protokol kesehatan kayak gitu nggak sih? Kalau itu udah kayak sering diberitain di TV di sini. Jadi wajib pakai masker, sakit ataupun tidak sakit. Kalau udah ada gejala-gejala itu stay at home. Udah pasti stay at home. Nanti kalau udah gejala ada yang mau menyerupai, nanti langsung ke rumah sakit terdekat. Jadi di sini tuh kayak rumah sakit daerahnya itu kan ada ya. Jadi kita bisa cek gitu di sini untuk tes coronanya sendiri. Gampang nggak sih tes corona di sana atau tes rapid test atau PCR-nya itu gampang nggak sih? Kalau di Indo sendiri kan kayak susah banget sih buat orang-orang awam atau masyarakat umum tuh buat tes. Nah, kalau di Jepang sendiri gimana? Aku nggak begitu ahli ya soal ini, tapi yang aku baca dari berita sama yang aku dengar dari orang-orang kantor, itu kalau kamu punya gejala, itu nggak bisa langsung dites gitu. Jadi bener-bener yang udah ada gejalanya dan udah kayak kronis gitu baru dites. Nah, aku dengar itu sebenarnya ada pro kontra juga kemarin karena kenapa nggak tes massal gitu kayak Korea gitu kan. Jadi orang tahu. Nah, aku dengar itu nanti kalau dites massal malah melumpuhkan medical systemnya sendiri. Jadi yang dites itu hanya orang-orang yang benar-benar ada gejalanya. Kan selama state of emergency nih, kan transportasi tetap buka. Ya. Nah, itu ada protokol khusus nggak sih buat yang transportasi umum kayak kereta gitu itu ada kebijakan khusus nggak kayak pengurangan penumpang atau jam itunya dikurangin? Itu ada nggak sih, Sah? Ada. Kalau transportasi utama di sini kan kereta ya, masyarakatnya. Di sini itu semenjak state of emergency, jendela itu dibuka setengah. Jadi kayak dalam kereta itu sekarang beneran bising banget, karena kan jendela dibuka, satu biar situasinya normal. Kalau untuk jaga jarak kayak yang di Jakarta aku lihat itu, yang kayak kursinya yang tidak boleh didudukin, benar-benar. itu nggak ada di sini. Cuman anehnya kayak orang-orang tuh udah menerapkan itu sendiri gitu tanpa ada himbauan, bahkan nggak ada himbauan sama sekali. Jadi orang-orang udah kayak duduk berjarak gitu ya? Udah berjarak duduknya, terus kayak walaupun ada tempat duduk, mereka prefer berdiri kalau udah ada jaraknya. Kayak aneh banget kok, padahal belum ada kayak gitu tuh. Berarti emang kayak orang Jepang tuh tertib-tertib ya orangnya ya? Tertib banget. Beda banget ya kalau di Indo kan pada bandel-bandel gitu kan. Iya, orang Indo masih bandel-bandel. Terus protokol apa lagi ya? Iya, pengurangan jam kereta ada di awal-awal yang tapi sekarang kayaknya udah balik normal. Balik normal ya? Itu berarti kan kalau ada bus nggak sih di situ, Sisa? Atau cuma kayak kereta doang gitu yang beroperasi? Ada bus juga untuk yang ke daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau kereta gitu. Kalau kayak taksi online atau taksi umum juga itu ada kayak ditutup atau mereka masih bisa beroperasi saat state of emergency? Kan kalau di Indo kan beberapa nggak beroperasi kan, kalau taksi online atau taksi biasa kan nggak beroperasi. Kalau di Jepang sendiri nih, gimana kalau buat taksi gitu-gitu? Kalau buat taksi sendiri, kemarin awal-awal state of emergency masih ada taksi sih. Walaupun ya mungkin lebih susah ya dari sebelumnya karena nggak ada yang naik juga kan. Dan kalau protokol apa yang dilakukan para yang pengusaha taksinya, nggak ada sih, karena jadi kayak taksi Jepang sendiri itu udah ada kayak bilik kacanya gitu. Sebelum corona tuh udah ada bilik kacanya gitu. Jadi uangnya cuma ditaruh kayak ada vending machine kecil gitu buat naruh uangnya di situ. Jadi kayak nggak ada kontak sama sekali sama supirnya. Oke. Baru tahu aku malah. Jadi kayak kalau stop kemarin nggak ada, tetap jalan. Selain itu kalau toko-toko itu hanya toko-toko penyedia kebutuhan pokok atau semua toko tuh tutup? Yang buka tuh apa aja sih yang diboleh beroperasi saat state of emergency?
Jadi yang wajib tutup kemarin itu yang bukan esensial kebutuhan pokok gitu. Kayak supermarket itu masih buka. Yang Hmm. tutup selama 2 bulan kemarin itu kayak tempat belanja, mall, tempat ada namanya di sini pachinko kan. Kita sebutnya pachinko itu tempat gambling gitu. Jadi kayak Hmm. arcade ya kayak time zone gitu di Indonesia. Oke, Cuman heeh. pakai uang dan kita dapat uang gitu kan, gambling gitu kan di situ. Itu tutup, satu tutup. Dan mall-mall pakaian yang pokoknya jual perlengkapan tersier itu semua tutup kemarin. Hmm. Kecuali kayak milik perseorangan, kayak yang bukan apa namanya perusahaan gede gitu, kayak Hmm. perorangan kita punya toko baju itu mereka masih buka gitu. Oke, jadi emang nggak ada kewajiban untuk menutup operasi kegiatan apa belanja gitu nggak ada ya? Kayak ekonomi itu nggak benar-benar lumpuh kan di sana? Iya, kalau dikatain lumpuh enggak, cuman orang kehilangan pekerjaan juga banyak. Nah, Oke, berarti di sana juga ada momen-momen banyak PHK gitu-gitu nggak sih? aku baca di beritanya sih banyak juga kayak perusahaan-perusahaan yang nggak bisa survive gitu, yang Hmm, bergantung kayak turis gitu. oke. Berarti juga ada kayak kasus-kasus PHK gitu ya di sana. Oke. Karena setelah state of emergency ini kayak sama sekali nggak ada turis gitu, cuman ada expat yang tinggal di sini kayak nol turisnya turun di sini. Oke. Iya sih, kan nggak bisa masuk juga kan ke Jepang ya. Mm, mm, Nah, seakan pada Senin 25 Mei 2020 kemarin kan pemerintah Jepang mencabut status darurat nasionalnya dan termasuk salah satu negara yang dapat menekan angka penyebaran virus corona nih. Pasca dicabutnya state of emergency, apakah sudah ada aktivitas berjalan dengan normal atau masih ada banyak yang tutup gitu? Kalau Gimana? aktivitas kemarin itu jadi setelah state of emergency dicabut itu Mm-mm. beneran masih beberapa tutup, mall-mall masih beberapa tutup dan beberapa tempat kayak makan itu masih tutup. Cuman setelah seminggu ini aku kemarin keluar udah mulai buka. Jadi kayak mall-mall perbelanjaan udah buka. Mm-mm. Tapi yang ngebedain itu kayak misal toko-toko baju di mall itu kayak dibatasin untuk yang masuknya. Oke. Jadi yang awalnya satu toko besar gitu ya, terus pintu masuknya kan banyak gitu ya. Kalau Mm-mm, toko-toko benar. baju itu cuman kayak di tempat kuning gitu, cuman satu doang yang masuk. Jadi setelah masuk itu wajib kayak harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer yang disediain di situ, terus Mm-mm. kayak dibatasin gitu jumlahnya yang masuk gitu. Ada beberapa yang dibatasin, ada yang enggak. Oke, kalau untuk aktivitas sekolah terus atau perkantoran itu gimana? Masih tutup atau udah ada aktivitas-aktivitas belajar mengajar dan perkantoran itu udah jalan? Kalau aktivitas sekolah itu emang beneran state of emergency kemarin beneran tutup. Jadi kayak Mm-mm. pembelajaran ganti di rumah semua. Kalau jadi kemarin baru sadar juga kayak orang-orang balik ke sekolahnya gitu kan kemarin. Kalau untuk pekerjaan kayak apa namanya pekerjaan orang-orang itu baru tergantung lagi kantornya. Jadi kayak mereka itu bisa kerja dari rumah apa tidak gitu. Mm-mm. Jadi tapi kemarin udah rada rame kata temen aku yang emang udah masuk kantor karena ke perusahaan aku ini masih nyuruh kayak 50% di rumah, 50% di kantor gitu. Oke, ya, ya. Jadi dibatasin ruang geraknya, kayak dibatasin orang-orang yang ada di kantornya gitu. Berarti kalau kan sekolah udah mulai masuk juga, itu semua jenjang atau cuma beberapa ini aja? Kemarin itu sempet yang awal-awal kalau nggak salah itu kayak jenjang SMA, SMP gitu. Yang paling kecil itu masih nggak boleh masuk sekolah gitu. Oke. Karena mungkin ya mereka belum punya common sense kan waktu di sekolah tiba-tiba Mm-mm. nggak jaga jarak lah, nggak jaga kebersihan gitu mungkin. Jadi kemarin itu yang aku lihat itu masih banyak anak-anak yang SMP SMA yang masuk sekolahnya. Kalau di daerah aku, jadi kan ini tergantung lagi tiap-tiap daerah gitu kebijakannya tuh. Ini kamu tinggal di mana sih? Daerah mana sih, Sah? Aku itu dari Tokyo di Adachi. Oh, di Adachi, Tokyo. Oke. Terus ngomong-ngomong nih, kan di sana udah state of emergency-nya udah dicabut. Masih ada penambahan kasus setiap harinya nggak sih, Sah? Penambahan Penambah kasus corona? penambahan kasus, aku tiap hari ngikutin tentang kasus corona ya. Kalau penambahan itu ada, tapi setelah 2 minggu terakhir itu kayak di bawah 50. Jadi penambahan itu tetap ada. Mm. Terus setelah dicabut kemarin ada berita lagi kalau uh, untuk waspada gelombang kedua. Jadi, Mm, ya, oke, jadi kan oke.
takutnya pemerintah itu, takutnya masyarakat itu setelah ini dicabut state of emergency-nya, orang-orang pada nggak aware lagi. Jadi kayak takutnya ada gelombang kedua, jadi mereka beneran nekenin banget untuk tetap hati-hati gitu di luar. Nih buat kamu nih kan state of emergency udah dicabut nih. Kegiatan apa yang udah kamu lakuin setelah state of emergency dicabut? Berarti kan bisa keluar dengan leluasa juga kan, Kak? Terus apa sih yang udah kamu lakuin selama state of emergency udah dicabut ini? Minggu kemarin itu aku udah keluar yang pasti ketemu teman-teman. Karena sebelumnya bisa sih ketemu teman, cuman tidak ada tempatnya buat nongkrong. Okay. Jadi prefer nggak kemana-mana gitu, prefer ke mungkin main ke apartemennya atau ke rumahnya gitu kan. Mulai kemarin kan udah dicabut dan kayak semua kafe udah buka semua gitu. Cuman ya yang pasti satu ketemu teman, tamannya udah mulai dibuka, jadi kayak beraktivitas. Orang-orang kan suka banget sini tuh di taman gitu ya. Nah, terus tapi orang-orang tuh masih prefer ke tempat yang outdoor gitu. Di Jepang kan orangnya pada patuh-patuh juga, terus state of emergency udah dicabut juga, terus kan di sana nggak ada kebijakan khusus, hanya himbauan aja. Mungkin nggak sih kebijakan yang ada di Jepang itu diterapkan di Indonesia menurut kamu? Sebenarnya karena perbedaan culture juga ya, jadi kan kayak apa ya? Depends ya sebenarnya. Kayak misal bisa aja kalau orang-orangnya itu patuh gitu tuh. Jadi kayak sebenarnya kita nggak ada di Jepang sendiri, pemerintahnya nggak ada penekanan sama sekali gitu untuk melarang kegiatan aktivitas di luar gitu kan. Apalagi culture-nya beda. Di sini tuh kayak culture di sini nggak ada orang berjabat tangan gitu. Oke. Jadi kayak pertemuan meeting, pertemuan dengan teman yang orang baru kenal itu sama sekali nggak jabat tangan. Kita tuh cuma ngebungkuk. Nah mungkin dari situ culture-nya sendiri beda. Udah bisa ngebatasin si corona itu untuk menyebar gitu. Oke. Nggak ada jabat tangan, dan karena di sini itu orang-orang udah emang pada pakai masker karena emang ada alergi kan, alergi pohon polen gitu tiap bulan apa gitu kan, 50% penduduknya tuh punya alergi. Jadi kayak masker itu udah, makanya kalau kamu lihat mungkin di TV-TV, di film-film itu orang Jepang kan banyak pakai masker ya walaupun sebelum. Bener, iya. Nah, itu tuh emang salah satu dari culture itu udah cegah sendiri gitu. Berarti udah kebiasaan orang Jepang tuh pakai masker tuh udah sebelum corona ada ya berarti? Iya bener banget kayak iya dimana-mana orang pakai masker gitu walaupun jadi self aware juga mereka. Misal kalau mereka tuh ini sebelum corona ya, mereka itu merasa sakit sedikit kayak flu, mereka tuh punya self aware buat pakai masker udah, jadi nggak mau nularin ke orang lain gitu. Berarti emang udah pada sadar sendiri ya orang-orang di sana? Iya, sadarnya itu udah luar biasa gitu orang-orang sini tuh. Oke, kan di Indonesia sendiri nih kan Presiden Jokowi sedang mencanangkan new normal. Bagaimana pendapatmu ketika itu diberlakukan di situasi Indonesia yang masih seperti ini? Karena aku juga ngikutin berita di Indonesia ya, kan kasus tiap hari aku juga ngepantau gitu, tiap sore kan pasti update ya kasusnya. Kalau untuk dikatain new normal sendiri, sepertinya, tapi aku bukan juga pakar ya di sini, kalau berdasarkan di Jepang sendiri ya, yang awal-awal itu yang paling ramai itu di Jepang itu case-nya sampai 500 itu paling parah, 500-600 itu paling parah di per harinya. Per harinya, satu Jepang, satu region Jepang. Nah, Indonesia sendiri yang kasusnya itu masih dan sekarang kan Jepang udah balik ke lagi kan new normal dari WHO kan, statusnya WHO gitu kan. Emang udah di bawah 50, jadi yang nambah itu emang udah di bawah 30 orang. Tapi kalau Indonesia sendiri yang mana yang penambahannya masih 400 lebih gitu. Kayaknya emang belum bisa gitu. Berarti kamu nggak setuju kalau pemerintah Indonesia itu memulai untuk new normal sendiri ya? Bukannya nggak setuju, karena ini juga posisi dilema kan, karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis juga bangkrut. Kalau emang dilanjutin juga, ini menurut opini aku ya, kalau emang dilanjutin juga bakal nggak bisa kalau kelamaan kayak gini. Jadi kayak ini tuh serba dilema. Iya benar banget, soalnya kan kamu tahu sendiri kan ekonomi di Indonesia tuh benar-benar lumpuh banget kan. Jadi kan makanya
Pemerintah Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan perekonomian dengan mengadakan new normal itu. Di sisi lain juga kasus terus bertambah gitu, masih 400 Benar-benar. ya gitulah. Benar-benar dilema juga ya. Kamu kan udah ngerasain nih gimana pengalamanmu selama corona di Jepang. Terus udah dicabut juga state of emergency-nya dan udah kembali ke kehidupan normal. Berikan tips untuk masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi corona menurut kamu. Menyikapi pandemi corona tetap yang penting, yang klise sih, yang pertama itu tetap jaga himbauan dari pemerintah apapun itu. Jadi kan emang kalau orang Jepang sendiri patuh banget, kebanyakan patuh sama pemerintah ya di sini. Kalau untuk orang Indonesia sendiri ya patuhi aja himbauan pemerintah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, terutama yang kayak gunakan masker walaupun nggak sakit gitu. Tetap intinya patuh sama pemerintah aja deh. Oke, berarti harus patuh pemerintah aja ya, Sumi. Nggak ada tips khusus buat kamu gimana? Dan punya common sense gitu maksudnya. Apa ya? Tips khusus lagi untuk survive dari corona. Iya. Gitu ya. Tips khusus. Ya emang kita kan dalam satu situasi yang sama gitu seluruh dunia kan. Tips khusus dari aku sendiri tetap jaga mental health biar tetap sehat karena kita udah lama banget di rumah aja. Dan emang penyesuaian lagi kan butuh penyesuaian baru ya karena new normal ini kan kayak mewajarkan orang semua pakai masker, jadi kayak ada penyesuaian baru. Tapi tetap yakin kalau corona itu ntar hilang gitu. Jadi tetap yang nomor utama jaga kebersihan aja. Jadi kesehatan mental tuh perlu banget ya menurut kamu? Perlu banget. Terutama orang-orang yang kayak emang tinggal sendiri mungkin di Jakarta, kerja sendirian dan udah berbulan-bulan kerja dari rumah gitu kan. Tetap jaga kontak dengan keluarga dan teman itu penting banget walaupun lewat sosial media. Oke, ngomong-ngomong udah berapa lama sih kamu nggak balik ke Indonesia sendiri, Sa? Terakhir balik ke Indonesia itu bulan Januari akhir, jadi udah 5 bulan, baru ini 5 bulan. Berarti baru balik ya, berarti baru balik dari Indo juga. Rencana ada mau balik ke Indonesia kapan nih? Rencana sih Oktober, tapi kayaknya nggak memungkinkan gitu. Karena sendiri walaupun ada pesawat ke Indonesia, tapi ada kebijakan lagi kayak yang dari luar Jepang masuk ke Jepang itu diperketat gitu, bahkan ada yang nggak bisa gitu. Berarti ada kayak protokol kesehatan khusus yang mau masuk ke Jepang itu? Benar-benar sama sekali nggak bisa masuk atau ada kebijakan-kebijakan khusus orang-orang tertentu aja yang bisa masuk atau gimana, Sa? Jadi kemarin ada protokol kayak yang keluar dari Jepang setelah tanggal yang ditentukan, ada yang masih bisa masuk, tapi harus karantina sendiri selama 14 hari di rumah gitu ya. Dan ada lagi kalau sekarang itu kayaknya masih sama sih. Jadi kayak ada protokol lagi. Kalau emang udah nyampe Jepang, itu ada kayak karantina. Jadi Jepang itu sendiri juga nyediain tempat isolasi kayak nyewa hotel di sini. Nyewa hotel yang banyak gitu kan, ratusan kamar bahkan ribuan kamar itu buat emang tempat isolasi corona. Tips lagi dong, tips-tips buat kamu, buat orang Indonesia yang mau menjalani new normal harus ngapain aja? Tips-tips orang Indonesia menjalani new normal, tetap self-awareness, kayak walaupun udah new normal, kalian bisa shopping lagi, kalian bakal ketemu teman-teman, bisa nongkrong lagi, tetap setidaknya jaga untuk tidak berkerumun. Oh ya, ini kayak yang utama lagi dari kayak pemerintahan Jepang untuk mengurangi aktivitas indoor. Karena menurut studi di sini, penularannya itu lebih banyak di indoor daripada outdoor gitu. Karena sirkulasi udaranya itu tetap diem kan mungkin kalau di indoor. Ya itu kurangin, kayak mungkin kalau mau nongkrong itu cari-cari kafe yang outdoor gitu ya, biar aman sirkulasi udaranya, lancar, dan tetap gunakan masker. Yang pasti tetap gunakan masker. Tetap ngingetin satu sama lain, kayak misal setelah dari mana tetap nomor 1 itu cuci tangan. Itu sih dari aku.
Oke, ya terima kasih ya Laksa buat waktunya meluangkan ngobrol-ngobrol di Tribun News on Camps. Buat kamu di sana stay safe dan stay healthy ya. Ya, Sampai jumpa. bye. Ya itu tadi bincang-bincang saya dengan Laksana Segara. Nantikan episode lainnya Tribun on Camp hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.